Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing singkatnya dari pengalaman gue secara pribadi dan gatel banget hati gue untuk sharing ke kalian semua teman-temannya. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya di hari Minggu yang tenang ini guys. Nah, jadi di sini gue pengen cerita pengalaman gue secara pribadi sama teman kantor gue dulu teman-temannya. Jadi pertama kali dia ngeliat gue pakai iPhone 8, dia tahu gue beli iPhone 8 itu dia sempet kayak ngejek gue teman-temannya. Sebenarnya bukan ngejek sih, karena tipikal orangnya yang memang suka ngobrol gitu dan suka langsung to the point teman-temannya. Informasi dia pakai iPhone 14 Pro. Jadi gue tuh pakai iPhone 13 yang lagi ngerekam ini dan juga iPhone 8 ini. Pas dia tahu gue pakai iPhone 8 ini, dia nanya ke gue, buat apa sih lu beli, buang-buang duit aja. iPhone 8 kan udah kagak guna, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi di sini gue tuh kayak ngerasa kesel sendiri teman-temannya dikatain kayak gitu. Jadi gue balas aja lah. Untuk iPhone 8 juga bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin di iPhone 14 Pro lu. Nah, disitu balasan dari gue secara pribadi teman-temannya. Nah, dari yang gue lihat guys ya, dia tuh nggak terlalu tahu tentang teknologi guys ya. Jadi cuman sekedar beli iPhone itu buat yang ya gengsi doang sih. Kalau gue ngeliat itu nggak ada salah sama sekali, itu hak setiap orang teman-temannya. Tapi di sini gue pengen sharing ke kalian teman-temannya, jangan deh coba-coba untuk meremehkan iPhone jadul guys ya. Karena menurut gue secara pribadi, gue punya alasan khusus tersendiri kenapa gue tuh masih suka pakai iPhone jadul teman-temannya. Untuk sekarang gue masih pakai iPhone 8 dibandingkan dengan iPhone 13 gue ini teman-temannya. Nah, gue ada sempat bikin video ya kenapa untuk iPhone jadul itu masih sangat bagus untuk di tahun sekarang ini, terutama untuk yang iOS-nya tuh masih nggak terlalu jauh ya dengan iOS terupdate. Kalau untuk iPhone 8 gue ini kan dia tuh iOS-nya iOS 16 teman-temannya. Sekarang iOS itu di angka iOS 17, jadi cuma beda satu versi doang, itu nggak jauh-jauh banget loh teman-temannya. Menurut gue secara pribadi masih oke banget nih untuk iPhone 8 gue guys ya. Oke, jadi ini tuh adalah iPhone 15 Pro, iPhone paling canggih zaman now. Karena untuk varian tertinggi untuk iPhone sendiri itu adalah di seri 15. Ini adalah iPhone 15 Pro, teman-temannya. Sejujurnya di sini hal-hal baru yang gue temui dari iPhone 15 Pro itu sebenarnya lumayan sih, teman-temannya, untuk dari iPhone 13 upgrade-nya, guys ya. Yang pertama kali paling gue notice itu tentunya adalah dari sisi Dynamic Island, teman-temannya. Kalau untuk Dynamic Island sendiri itu menurut gue memang inovasi yang luar biasa keren juga sih menurut gue, teman-temannya. Nah, untuk Dynamic Island kalau misalkan kita tekan seperti ini, dia akan muncul seperti ini teman-temannya. Tekan, kalau misalkan kita tekan lagi langsung masuk ke Spotify-nya. Terus notifikasi juga ada di Dynamic Island ini teman-temannya, yang menurut gue secara pribadi bagus guys ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Nah, kemudian ke sisi untuk dari refresh rate-nya yang tembus 120 Hz teman-temannya. 120 Hz itu adalah sebuah kewajiban ya mungkin bagi sebagian orang untuk zaman sekarang ini, mutlak harus ada di sebuah smartphone. Tapi bagi gue secara pribadi nggak ada 120 Hz, cuman ada 60 Hz aja di iPhone 8 gue ini, itu gue masih tetap nyaman-nyaman aja, nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi that's why gue harus bilang ke kalian, iPhone 15 Pro ini keren, tapi sejujurnya gue tuh agak-agak sedikit bosen teman-temannya, karena fitur terbarunya itu gue ngerasa memang tidak ada efek yang terlalu besar ya untuk kegunaannya sehari-hari. Ibarat kata kalau misalkan nggak gua pakai pun sebenarnya nggak ada masalah guys. Namanya juga inovasi, disediakan ya untuk inovasi terbaru. Tapi bagi gua secara pribadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. That's why di sini gue pengen tekankan ke kalian, alasan gua itu masih stay atau setia dengan iPhone jadul macam iPhone 8 ini teman-temannya. Itu bagi gua secara pribadi karena memang secara kinerja itu masih berfungsi dengan normal untuk support kegiatan gua sehari-hari teman-temannya. Jadi gue sempat baca di YouTube gue, di salah satu komentar YouTube gue teman-temannya ada yang bilang pakai smartphone apapun bebas, tapi yang penting dia itu support dengan kegiatan kita sehari-hari dan juga kita mampu beli teman-temannya. Nah, menurut gue itu adalah pendapat yang paling benar guys ya. Jadi pas ditanya sama temen gue kenapa gue masih pakai iPhone 8 itu, gue meradang hati, gue kesel sendiri temen-temennya, karena dia nggak tahu kalau misalkan untuk iPhone 8 ini tuh masih bisa berfungsi dengan maksimal. Memang tidak ada Dynamic Island, tapi nggak ada Dynamic Island artinya iPhone gue kan tetap bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya temen-temennya. Kamera juga ada nih di belakang satu, kemudian mau FaceTime juga bisa, kemudian untuk iMessage juga bisa guys ya. Kemudian kalau kalian bilang untuk iPhone 14 Pro itu bentuknya lebih bagus, bener, bentuknya lebih bagus, lebih besar dan lebih keren. Tapi untuk iPhone 8 gue ini itu elegan. Jadi untuk iPhone jadul macam iPhone 6s, iPhone 7 itu memang udah nggak support lagi ya dijadikan sebagai senjata utama.
Tapi jangan diremehkan, selama part di dalamnya tuh masih bagus, masih original, gue rasa nggak ada alasan bagi kita untuk sedikit meng-underestimate iPhone jadul seperti ini teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 5s ini juga teman-temannya, ini tuh masih bisa loh untuk WhatsApp, untuk buka Instagram, untuk foto-foto juga masih lancar. Di sini gue akan langsung ke kalian. Sini gue lagi pengen foto. Ini gue cetekin dulu. Oke, ini gue udah fotoin. Kemudian kita buka langsung di sini teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya ini tuh masih bagus loh. Masih oke teman-temannya. Kalau misalkan kalian foto dokumen, bro, utang gue kemarin berapa ya? Udah dibonin belum? Ah, lu tinggal foto aja bon utang temen lu. Nah ini kelihatan jelas kan teman-temannya. Jadi jangan pernah deh untuk meng-underestimate iPhone yang menurut gua secara pribadi masih berfungsi dengan normal teman-temannya. Karena gua pun memang walaupun pakai iPhone 8 ini, gua ngerasa value-nya tuh masih tinggi. Nggak ada tuh gengsinya turun atau gimana-mana. Karena gue memang nggak mikir gengsi, gue lebih ke mikir fungsi ya, sesuai dengan konten gue yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih suka underestimate iPhone jadul, gue rasa kalian harus coba sedikit berpikir secara relevan teman-teman ya. Selama untuk iPhone ini masih bisa support dengan kinerja gua sehari-hari, kinerja orang sehari-hari, nggak ada salahnya orang untuk pakai iPhone jadul. Nggak ada salahnya iPhone jadul itu masih kita pakai teman-teman ya. Kalau misalkan tidak ada urgensinya buat upgrade, kenapa gua harus upgrade? Kalau misalkan tidak ada kegunaan yang benar-benar maksimal, seharusnya iPhone 15 Pro ini nggak gua upgrade. Karena memang nggak ada kegunaan yang benar-benar penting dari inovasi yang ada. Refresh rate 120Hz nggak masalah kalau nggak ada. Nggak ada Dynamic LED nggak masalah kalau nggak ada. ProMotion ataupun kalau fitur ProRAW 48 megapiksel kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Buktinya gue masih bisa hidup dengan iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, jadi di sini gue pengen menekankan ke kalian teman-temannya. Buat kalian yang masih pakai iPhone jadul di luar sana, selamat. Kalian tahu gimana cara menghargai value sebuah smartphone atau value sebuah mantan flagship pada zamannya teman-temannya. Kalau gue secara pribadi memang kalau untuk iPhone 8 gue ini value-nya masih sangat tinggi karena semuanya tuh bisa berfungsi dengan normal teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu ngerasa nggak penting buat upgrade, ya nggak usah upgrade teman-temannya. Upgrade itu di saat iPhone kalian tuh sudah rusak. Gue pernah dengar sih dari salah satu teman gue. Gue tanya, lu nggak upgrade handphone kalian? Kagak lah, kalau udah rusak baru gue ganti, gitu jawabannya. Termasuk jawaban dari bokap gue. Gue tanya ke dia, kenapa lu nggak pakai iPhone sih? Terus dia bilang ke gue, emang iPhone baterainya kuat. Nokia gue bisa tahan sampai 3 hari loh buat nelpon, itu masih kuat loh. Nah, itu adalah preferensi masing-masing setiap orang. Jadi kita nggak bisa bilang iPhone orang yang jadul itu jelek teman-teman. Jangan pernah meremehkan atau underestimate untuk orang-orang pengguna iPhone jadul guys ya. Nah, tapi memang kalau untuk game iPhone jadul itu memang udah nggak cocok banget teman-temannya. Buat kalian yang memang typical gamers, gue sarankan kalian untuk beli iPhone dengan kualitas baterai besar ya, di varian Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max, 14 Pro Max atau 15 Pro Max untuk main game. Atau sekalian kalian ambil saja Android khusus buat gaming teman-teman. Nah, jadi di video kali ini gue cuman share aja kedongkolan hati gue atau kekesalan hati gue diejekin ya, iPhone 8 gue tuh kagak guna lagi di compare dengan iPhone 14 Pro yang memang jauh dari sisi spesifikasi, tapi dari sisi fungsionalnya ini tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian video gue kali ini teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.